Yang pertama, karena saat ini Allah memberikan kita umur panjang sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di tahun lalu, di Ramadan tahun lalu kita selalu berdoa, ya Allah, mugi kita sedaya saged pinanggih datang bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa itu terwujud, terbukti saat ini dalam panjenengan sedaya taksih saged panggih malih kalian bulan Ramadan. Ikan salajengipun ugi bersyukur keranten pun panjenengan sami dipun paringi sehat. Sehat ya nggih? Alhamdulillah sehat. Keranten wonten ingkang dipun paringi yuswa panjang saged pinanggih dhateng bulan Ramadan ananging taksih dipun paringi pancoban arupi gerah kathah ingkang boten saged nindakaken siang wonten ing bulan Ramadan. Pramila saking menika kula panjenengan yang tasih dipun paringi kesehatan menika monggo sami-sami kita bersyukur. Kanthi syukur menika insyaallah Allah nambah nikmat-nikmat kula. Salajengipun ugi kita wajib bersyukur dhateng panjenengan sami tasih dipun paringi keimanan sehingga panjenengan sami menika kanthi raos iman saged nindakaken ibadah siang wonten ing bulan Ramadan. Keranten ibadah siang punika pancen dipun khususaken dhateng yang ingkang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dados yang diperintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Dan karena itu kalau hari ini panjenengan sami tasih dalam siang menika wujud bahwa kita, bukti bahwa kita adalah sebagai orang yang beriman. Dalam sebuah cerita disampaikan begini, ada seorang raja namanya Iskandar Zulkarnain. Menika lebih dalam Quran Zulkarnain. Jadi kalau di bahasa-bahasa lainnya dinamakan Iskandar Zulkarnain. Kalau orang Barat menyatakan Alexander atau Iskandar Zulkarnain. Dalam sebuah cerita, suatu ketika sang raja beserta para pasukan ini sedang melakukan perjalanan. Kerajaan Iskandar Zulkarnain itu termasuk raja yang mempunyai kekuasaan sangat luas sekali. Karena dalam perjalanan mereka Iskandar Zulkarnain memberikan pesan kepada para prajuritnya. Pesannya pun nanti malam kita akan melewati sebuah sungai yang besar. Nanti malam kita akan melewati sungai yang besar, tetapi gelap. Saya berpesan kepada kalian, kalau melewati sungai nanti tolong ambil apa saja yang ada di sungai itu dan bawa sekuat kalian. Nah, ternyata leres. Dalune Raja Zulkarnain menika, pasukan menika melewati sungai yang besar, peteng, gelap, karena memang di tengah hutan. Nah, karena ada perintah dari raja, bagaimana sikap dari para pasukan ini? Ternyata pasukan menika tidak semuanya mentaati apa yang diperintahkan oleh Zulkarnain menika. Ada mereka yang mengambil apapun dengan taat, dijupuk kabeh, bahkan sampai tasnya penuh membawa barang bawaan itu di dari sungai menika. Tapi ada yang hanya sekedarnya saja. Kenapa? Karena hanya untuk menggugurkan kewajiban itu. Pokoknya sementing apa? Sementing perintah dilakoni kemauan. Tetapi ada lagi kelompok pasukan menika yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Zulkarnain menika. Ya kok repot-repot ikan abot berarti. Wong paling isine yo watu. Kok dadak merepotkan diri. Nah, lajeng setelah paginya tibalah mereka di tempat peristirahatan dan sudah terang. Mereka diminta oleh Zulkarnain untuk membuka apa yang mereka bawa. Ternyata apa? Ternyata di sungai itu dipenuhi dengan
tertibipun karena di dalam sungai mereka ada emas permata. Berarti ada 3 kelompok tadi. Ada yang merasa sangat senang. Kenapa? Karena dia membawa banyak dari sungai tersebut berupa emas permata. Senang. Tetapi ada yang menyesal, kok semua ini lagi nggawa. Kenapa? Karena dia tadi hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Pokoknya sebenarnya dilakoni, Bapak. Tetapi ada lagi yang lebih menyesal, yaitu orang yang tidak membawa apa-apa dari sungai itu. Jatuh gawa sampai oke, sejak lewat mana sesuatu ini? Seperti itu. Maka kemudian apa yang bisa kita petik pelajaran dari cerita ini? Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Kalau kita ibaratkan saat ini kita akan melewati sebuah sungai yang besar itu. Ini adalah bulan Ramadan, sungai yang besar. Jadi perintahkan kita untuk mengambil apapun dari bulan Ramadan ini, beribadah sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan menikah. Sampai karena di dalamnya pahala dilipat gandakan, amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan. Tetapi nanti pasti juga akan demikian. Ada orang itu yang menggunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan demikian mereka akan keluar dari bulan Ramadan ini dengan membawa banyak sekali pahala, atau kalau dalam cerita tadi berarti membawa emas permata. Tetapi ada lagi orang yang hanya sekedarnya saja, pokoknya satu hati, satu cukup dan sebagainya. Sehingga apa? Kalaupun nanti tahu betapa besarnya pahala di bulan Ramadan ini, akhirnya dia akan suatu saat akan menyesal, kok musaidi ibadahku di bulan Ramadan, padahal tahun berikutnya belum tentu aku bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi ada lagi orang yang akan sangat menyesal, yaitu orang yang tidak pernah beribadah di bulan Ramadan, padahal tahun depan belum tentu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dari cerita itu dapat kita simpulkan bahwa puasa itu memang harus di dalam diri kita muncul rasa iman percaya. Jadi tidak usah pertanyakan lagi, kok ada yang ragu itu apa, kok merepotkan diri. Sama, orang berpuasa juga kalau orang tidak dipenuhi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan keimanan juga demikian. Ya apa kok repot-repot, es desik seger, soto ya seenak, kan seperti itu. Itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan, sehingga jelas bahwa puasa itu memang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, yang bertakwa. Takwa mereka adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul, ternyata dalam cerita tadi, orang yang patuh, taat kepada raja bukan adalah orang yang beruntung. Yang tidak patuh, yang tidak taat adalah yang rugi. Padahal derajat manusia di sisi Allah itu adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang di hadapan Allah kedudukan itu diukur dari ketakwaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaannya. Semoga dengan kita bersama-sama menjalankan ibadah Ramadan ini, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga dengan demikian kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan motivasi kita semua untuk memperbanyak ibadah dan amalan di bulan suci Ramadan ini. Dan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum